Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ika Rizkyani Amalia dari instansi UPTD SDN Dalpenang 3 Sampang. Di tengah kondisi sekolah kami yang terletak di pinggiran kota, saya melihat potensi alam yang berlimpah. Namun, bahan-bahan yang sederhana ini terkadang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari sinilah saya bersama murid-murid terinspirasi untuk melakukan inovasi pembelajaran yang bertajuk Dari Alam untuk Alam, inovasi proyek sabun kelor dan jeruk nipis sebagai wujud kepedulian lingkungan di sekolah dasar. Melalui proyek ini, saya ingin menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah dasar tidak hanya menghafal dan menjawab soal, tetapi memahami, merasakan, dan melakukan aksi nyata terhadap lingkungan. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, kami belajar mengidentifikasi permasalahan nyata di sekolah kami. Salah satunya adalah pencemaran air akibat limbah rumah tangga. Hal kecil yang sering dianggap itu sepele, ternyata hal itu berdampak luar biasa bagi kehidupan bumi. Maka dengan semangat belajar dari alam, murid-murid kami berinovasi menciptakan sabun alami yang ramah terhadap lingkungan. Bukan hanya untuk menumbuhkan karakter peduli, tanggung jawab, dan semangat belajar terhadap alam. Saya percaya pendidikan sejati bukan hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menghidupkan kepedulian. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Izinkan saya menceritakan perjalanan hidup saya. Dalam perjalanan ini, saya pernah berada di titik terendah. Tahun 2009, saya berjuang bersama putra bungsu saya yang bertarung melawan kanker. Namun, dari setiap air mata, saya belajar bahwa hidup bukan untuk mengeluh, melainkan untuk terus bergerak, merangkak, dan bangkit. Saya tidak mencari rasa kasihan. Saya ingin menjadikan kisah ini sebuah pelajaran bahwa setiap ujian dapat melahirkan kekuatan dan inspirasi. Di tengah keterbatasan, saya memilih untuk tetap memberikan yang terbaik bagi pendidikan. Bersama murid kelas 6 dan dengan dukungan besar dari kepala sekolah serta teman sejawat, kami berhasil melahirkan sebuah karya sederhana namun bermakna. Dari alam untuk alam, inovasi proyek sabun kelor dan jeruk nipis sebagai wujud kepedulian lingkungan di sekolah dasar. Proses ini membuktikan bahwa kerjasama, kesungguhan, dan kepedulian bisa melahirkan hasil yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan perjalanan kami dari alam untuk alam. Assalamualaikum.
Indonesia hebat. Bangunlah kita ada olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Mana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah hari ini datangnya ke sekolah sudah semangat, yang artinya siap menerima pelajaran sebagai ilmu. Ya, hari ini yang tidak masuk semua sepertinya. Alhamdulillah. Sekarang ibu akan ada pelajaran yang menurut kalian ini hanya teori hafalan, tapi kita akan siap melaksanakannya. Kita akan membuat sebuah proyek, mimpinya menjadi kenyataan. Nah, anak-anakku sekalian, tadi ibu sudah lihat waktu upacara bendera semuanya semangat. Berarti tadi di rumah suasana hatinya lagi senang, happy. Nah, bagaimana, kenapa anak kok dari tadi senyum undang semangat sekali? Kenapa anak kok senang sepertinya? Kenapa? Karena di rumah semua tugas sudah selesai. Dan upacara bendera tadi sebagian kelas 6 ternyata alhamdulillah semuanya lancar. Nah, tadi ibu juga lihat sepertinya tadi ibu lihat Ulfa sekarang sudah sehat dan senyum-senyum. Bagaimana kabarnya Ulfa hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, anak-anakku sekalian, tadi sebelum kalian masuk, kalian sudah mengisi yaitu absensi kehadiran dan juga suasana hati. Lihat hasilnya semuanya senang, tidak ada yang tidak senang. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA, ilmu pengetahuan Alam dan sosial. Nah, di sini kita bab yang akan dipelajari adalah Bumi dan Nah, buku di bawah itu ada tulisan dari alam untuk alam pengetahuan alami, sabun mineral dan jeruk. Nah, ibu mempunyai sesuatu yang nanti kalian bedah sendiri, kalian buat sendiri. Karya itu, proyek itu nanti kalian akan persembahkan buat orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, yuk sekarang di situ ada gambar. Gambarnya anak-anak mandi banyak busa, ada ibu-ibu, apa lagi itu? Pendidikan jatuh. Sabunnya. Yuk kita amati kembali. Nah, lihat. Satu gambar di atas menjelaskan bahwasannya ada bumi yang lagi dipeluk. Di bawah gambar apa? Gambar buminya sedang menangis. Kenapa Bu? Dua gambar bumi itu kenapa? Nah, alam menyediakan bahan alami yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Sayangnya bumi mulai terancam. Kok bisa Bu? Nah, karena banyaknya apa ini? Banyak limbah kimia katanya Reza. Sesuai dengan kesepakatan kita, jika kita ingin menjawab maka acungkan Tangan. ya. Terima kasih sudah menjawabnya. Limbah itu dari mana saja? Limbah itu rumah tangga. Coba apa limbah rumah tangga? Berapa? Tadi pada gambar yang tadi? Iya, benar. Tangan apa ya? Dengan sabun cuci. Lagi apa yuk?
awal. Jadi konsentrasinya ilham ke itu karena tadi apa merupakan limbah kimia rumah tangga. Nah, kita akan belajar bahwa bahan alami yang ada di lingkungan kita itu bisa dimanfaatkan begitu. Nah, itu kemarin dulu buat apa? Membawa daun apakah di rumah kalian 4 bahan itu ada daun kelor? Dan bahasa Maduranya adalah dibuat apa nah daun? Nah sekarang juru lintis ada di rumah? Biasanya itu ditanya di samping rumah, di belakang rumah maupun di depan rumah. Nah kali ini biasanya juru lintis itu dibuat apa tuh? Dibuat bukan jusnya, jus tapi minum. Nah, kalau garam campuran apa? Air mencuci. Nah, 4 bahan tadi mudah sekali untuk kita Tadi kalian sudah menonton ya, menonton video walaupun hanya sebentar, tapi kalian sudah melihat dan Nah sekarang yang ibu tanyakan, apa yang kalian tadi tonton? Seorang kakak yang ingin menyampaikan bahwa limbah berbahaya. tidak hanya berbahaya untuk sabun berarti masuk pada limbah rumah tangga. Yang kedua, video tadi yang menunjukkan bahaya. Tadi sudah dijelaskan bahaya dalam pencernaan juga terhadap kulit. Dan kenapa sabun deterjen kimia bisa merusak lingkungan? Kenapa coba? Acungkan tangan, bisa bantu ibu. Mengapa sabun atau sabun mandi, deterjen itu bisa merusak lingkungan? Karena termasuk limbah, benar. Yang ketiga, apa bahan alami? Nah, Bu, kalau yang tadi itu berbahaya, bisa tidak kita ganti? Yang alami, yang natural, yang dari alam, yang mudah didapat. Bisa tidak? Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita punya niat, punya mimpi, punya harapan, dan punya usaha. Oke, sekarang. Anak-anakku, tugas yang sudah saya sampaikan, ibu sampaikan, yaitu mengamati dan mencari informasi. Kalian sudah membawa jawabnya loh? Sudah. Nah, yang ini buka plastiknya. Oke ya. Alhamdulillah. Bahasa Maduranya apa coba? Nah, ya sekarang jeruk nipisnya bawa tidak angkat. Garam dapur. Airnya bawa tidak. Nah sekarang tugasnya adalah berkelompok 1, 2,
kalian bawa. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah carilah informasi dari internet, buku, atau lingkungan di sekitar tentang 4 bahan yang tadi: daun kelor, nah, kalian akan ibu beri lembar kerja, perencanaan dan catatan siswa. Yang kedua, proyek belajar siswa per kelompok. Jadi setiap anak mengisi per kelompok, ya. Jadi gimana di sini kamu jelaskan proyeknya akan membuat apa? Alami yang mudah didapat bahannya dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan sebutkan di sini. Jadi kita akan melakukan berapa tahap? Kita 2 minggu akan melakukan percobaan proyek ini. Lembaran ini akan menjadi catatan kalian. Siap? Siap. Nah, pada kegiatan ini, anak-anak tampak begitu antusias melakukan pengamatan terhadap bahan-bahan alami yang ada di sekitar mereka. Dengan penuh rasa ingin tahu, mereka meneliti tekstur, aroma, dan manfaat dari daun kelor serta jeruk nipis sebagai bahan utama pembuatan sabun alami. Tak hanya berhenti di situ, mereka juga mencari informasi tambahan melalui internet dan buku pengetahuan untuk memperkaya pemahaman mereka tentang kandungan dan manfaat bahan-bahan tersebut. Proses inilah yang menjadikan sarana belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna, karena anak-anak belajar menggali pengetahuan secara mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, anak-anak melakukan diskusi kelompok, saling bertukar ide, dan menuliskan hasil pengamatan mereka dengan jurnal pengamatan yang dibagikan oleh guru. Sementara itu, saya berkeliling memberikan bimbingan dan memastikan setiap anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasilnya per kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasilnya agar teman kalian bisa membaca, ya. Jangan berebut. Silakan kelompok dari kelompok 1. Silakan ditempel di papan. Tempel sedikit di atas meja. Coba sendiri yuk. Dengan penuh semangat, setiap kelompok menempelkan hasil diskusi dan pengamatan mereka di papan tulis. Nah, anak-anak tampak antusias, saling berbagi cerita tentang temuan-temuan dan ide-ide mereka. Di momen ini, tampak jelas karakter-karakter positif yang tumbuh dalam diri mereka. Rasa kebersamaan dan gotong royong saat menyiapkan hasil kerja, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi ketika menyampaikan pendapat, serta kemampuan mengambil keputusan bersama demi hasil terbaik kelompok. Inilah wujud nyata pembelajaran yang bukan hanya menumbuhkan pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dan nilai-nilai kehidupan.
masa depan Allah ijabkan. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah berencana di hari kedua dan hari ketiga akan melakukan apa? Ayo, apa yang akan dilakukan hari ini? Memproses pembuatan sabun. Temanya adalah dari alam muamalah. Nah, proyeknya berupa apa? Pembuatan alami yang terbuat dari apa saja kemarin yang kita bahas? Mana jeruk nipisnya angkat, itu pengen lihat daun kelornya angkat. Bukan dari bagus. Hari ini kita akan membahas apa? Bahannya apa saja? Ada 4 bahan yang akan kita olah untuk menjadi sabun alami. Nah, kemarin bahan itu sudah kita bahas. Kandungannya apa sudah kita bahas. Ini kemarin hasilnya masih ada di sini. Kita kembali lagi, kita lihat apa saja yang kita bahas kemarin. Nah, ya, daun kelor kandungannya adalah saponin. Saponin adalah mengandung busa yang sedikit tapi lembut. Artinya tidak berbahaya buat kulit. Bu, jadi sabun ini bisa Bu ya digunakan untuk mandi Bu? Bisa. Bisa nah. Yang menghasilkan busa yang lembut dan antibakteria. Nah, terus kemarin kalian juga membahas jeruk nipis. Ciri-cirinya seperti apa? Rasanya kecut Bu. Bentuknya bungkol. Warnanya hijau. Ada yang hijau tua, ada yang agak keputihan. Sekarang, nah, bahan yang ketiga apa? Garam. Garam bentuknya seperti pasir abu Bu. Nah, rasanya nah, warnanya mana? Nah, sekarang kita bisa menjaga alam melalui hal kecil, tapi dampaknya luar biasa. Jadi kita jadi profesor hari ini. Kita memulai membuat hari ini kita proyek prosesnya sabun alami ini adalah 1. Mengurangi limbah. 2. Apa? Nah, ini karena di rumah kamu dibiarkan daun kelor hanya dibuat sekarang bermanfaat. Jelaskan sama orang tuamu. Mama, bunda, mother, dengarkan baik-baik. Aku sudah membuat sabun alami. Ayo, kasih informasi ini seberluas. Yang ketiga, apa yuk? Nah, ini yang nomor 3 yang enak ya. Mudah didapat dan mudah juga mengurangi duit. Kalau beli sabun betul, benar. Kalau ini kita ambil petik, diperas, di blender, ya ke dapur tuh selesai. Nah, tujuan proyek ini adalah agar kita lebih bijak menggunakan bahan alam. Ya, kita akan mengurangi limbah yang berbahaya. Terus tadi memanfaatkan potensi tanaman yang ada di sekitar kita. Dan belajar mengolah bahan sederhana menjadi bermanfaat. Nah,
bisa melihat pada layar proyektor. Satu, menentukan bahan yang akan dibuat perbandingannya. Daun kelor 1 genggam, 2 genggam, 3 genggam. Boleh kamu sekarang olah. Terus setelah itu menyusun daftar yang dibutuhkan. Hari ini kamu membawa alat apa saja? Baskom, pulpen, jok, tandingan, blender, Gelas. nah ya, yang blender. Saya membawa saringan untuk jeruk, boleh. Kamu tulis selengkapnya pada lembar kerja. Yang ketiga, menulis langkah waktu kalian memproses. Kamu tulis di bagian sini apa yang kamu lakukan pertama. Mencuci daun kelor dulu. Daun kelornya saya didihkan, terus masukkan ke dalam kulkas. Itu apa tujuannya? Silakan kalian tulis di lembar kertas. Ingat, kerja tapi jaga kebersihan. Dibersihkan setelah selesai. Dan ya, menjelaskan nanti presentasi hasil akhir. Presentasi kenapa kok airnya itu harus dididihkan, kenapa tidak usah dididihkan. Mungkin kita akan melihat kadar kebasiannya. Kenapa ini dilihat dari kadar kebasiannya? Coba ada yang bisa bantu ibu? Karena coba kenapa kita hari ini diskusi juga penting, karena bahan ini tidak menggunakan bahan yang artinya pengawet, jadi pasti basi. Nah, kita akan sekarang melihat mendiskusikan per kelompok. Ya, kalau coba ini kita lihat setelah ini kadar kebasiannya berapa hari. Kamu basi seperti apa sih? Baunya itu loh. Katanya orang Madura, tengik, gitu ya. Warnanya pun juga mengental, bukan hijau. Ya, silakan sebentar kita bagikan, silakan diskusikan. Oh ya, silakan yang sudah dibawa, silakan dikeluarkan. Ayo kita mulai bekerja. Jangan lupa Bismillah. Semoga Allah hari ini senantiasa bersama kita. Nah, ini dia. Silakan soalnya, yuk persiapan. Bekerja, nak, ya. Ayo, tulangnya dipotong. Pisaunya tadinya bawa bisa enggak? Ya. Ya, setelah kita melihat apa yang mereka lakukan, anak-anak bekerja sama dalam kelompok untuk mencampurkan bahan-bahan sabun alami sesuai dengan rancangan yang telah mereka buat. Dengan penuh semangat, antusias, mereka saling berbagi peran. Ada yang menakar, mengaduk, mengamati perubahan yang terjadi selama proses berlangsung. Guru pun turut mendampingi dan membimbing langsung agar setiap langkah dilakukan dengan aman dan benar. Dari kegiatan ini, peserta didik belajar untuk terus melakukan penemuan-penemuan baru, bukan hanya tentang ilmu pengetahuan alam, sosial, dan lingkungan, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai kemandirian, kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap alam.
mereka menyadari bahwa pembelajaran bermakna tidak selalu terjadi di dalam kelas dalam bentuk teori semata, melainkan melalui pengalaman belajar nyata yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat dilakukan dengan cara sederhana namun penuh dengan makna. Melalui proses bereksperimen, mencoba, dan melihat hasilnya sendiri, anak-anak merasakan bahwa belajar bisa sangat menyenangkan ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya percaya praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan pendidikan untuk termotivasi menghadirkan pembelajaran yang ramah lingkungan serta berkesadaran. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian upaya besar kita sebagai pendidik untuk mencintai dan menjaga bumi melalui pendidikan yang bermakna.
Oke, nah sudah. Yuk, yang tidak membawa HP gabung dengan temannya satu kelompok biar paham. Ayo pindah di sini Bahrain. Sudah nak? Sudah masuk. Ya. Wow, di sana tinggal pilih. Bu, saya mau buat bukan yang ini. Itu sabun. Nah, ini mana ada sabun, Bu? Ini bisa dirubah, nak. Desainnya. Nah, coba sini ya. Yang ini, Bu. Ini, Bu. Tambah. Coba, kamu coba. Oke. Setelah itu, sesuaikan template-nya. Nah. Nih, isiannya. Bu, ini kok diganti bisa, Bu? Bisa. Tekan ini dulu, birukan bolnya kita rubah. Pakai nih, sabun apa? Clean. Iya, sabun clean. Coba. Wah, dari sini lah bisa? Nah, sabun clean. Bu, pengen rubah warnanya, kamu ke atas bagian ini. Nah, misalkan ini ya, warna hitam. Nah, bisa? Yes. Bu, di sini saya mau kasih tulisan sabun ramah lingkungan. Nah, next. Bu, saya ingin rubah lagi warnanya. Menjadi yang atas, ganti warna hitam. Nah, di sini. Bu, di sini pengen saya geser, Bu. Ini miring-miring, nggak bisa kelihatan. Ini di sini ada tanda 2 kan? 1, 2. Ini untuk muter, yang ini untuk pindah. Tarik, putar, tarik lagi ke atas. Kok gambar bebeknya? Tarik, tulisannya di sini agak miring, Bu. Nah, kembalikan lebih besar, Bu. Oke, kelihatan? Agak miring, Bu. Nah, tarik, Bu. Dibesarkan, Mat, sama kamu gambarnya, Mat. Ya. Oke, di sini ditulis misalnya kelompok berapa 1 misalnya. Rubah warnanya, Bu. Aku tidak suka hitam. Oke, hitam. Terus Bu, tulisannya pengen dirubah modelnya ke atas lagi, yang bagian pojok sini. Pilih di sini modelnya. Oh, yang ini bukan, Bu. Tidak bagus, Bu. Tidak cocok. Miring, Bu. Keluar miring. Bisa? Jangan ambil yang ini. Kalau kamu pindah yang bawah, ini artinya akan berubah semua. Tidak usah dibikin, selesai. Bu, aku di sini mau dikasih tulisan lagi, mau ditambah. SDN Dalmenang 3. UPTD, SDN Dal Penang 3. Sampang. Sudah benar? Siap. Sudah. Ini, Bu. Oh, Bu. Buat yang bisa. Pencet 3, angka 3 di atas. Tinggal pilih bagian sini. Ya. Bu, gambarnya tidak bagus ini. Masa donat atau kue hapus di atas rek. Ini dihapus rek. Nah, gambar di sini misalnya apa? Daun ya? Botol. Tarik di sini. Sabun. Nah, taruh yang ini di sini. Terlalu besar, ditarik. Pindah ke sini. Nah, Bu, biar gaya, Bu, agak miring, Bu. Boleh, Bu, boleh.
sini. Jeruk nipis. Cari di sini. Ada? Ada. Maaf besar, kecilkan lagi bagian sini. Tarik di sini. Seret. Nah. Saya tidak suka warnanya kuning. Bisa diubah? Bisa. Jet bagian atas. Saya ubah misalnya warna apa maunya? Ini bagus kan, kelihatan kan? Nah, sabun. Sekarang Bu, saya di sini pengen ada sabun air jeruk lagi misalnya. Boleh pilih lagi sabunnya. Nah, sabun di sini ada jeruk nipis melayang misalnya. Boleh. Terbang di sini. Bu, di sini misalnya dikasih ibu, gambar ibu. Gambar ibu berdiri. Misalnya di sini. Nah, melihat sabun dia begini misalnya. Wow, gitu ya. Udah cocok. Diganti udah cocok Bu. Misalnya ibu ada love you. Pakai sabun ini jadi jatuh cinta, boleh. Nah, ibunya siap. Nah, ini stiker. Nanti supaya apa namanya bisa dicetak, kita pencet bagian sini, bagian atas. Bagikan, kamu unjuk. Terus ini ada pilihan. Nah, untuk gambar memang disarankan pakai IPNG atau yang ini. Dua ini pilihannya. Oke. Baru diunduh. Kita tunggu unduhannya sambil berjalan. Coba lihat. Sudah selesai Bu, masuk. Kita lihat posisinya buatan kita hari ini. Nih, jadi ini tinggal di sudah Sela, oh Sela sudah membuat, yuk, hebat. Yuk. Wah, kelompok 3. Wow, sudah siap ya. Oh, Rizky sudah memilih. Yuk, Ais. Ais senyum, Ais. Yuk. Yuk, kelompok 1. Kelompok 1. Wis, keren sudah punya. Gambarnya bagus. Ibu lihat dulu. Nah, kelompok 2. Kelompok 2. Oh, Ana Daus Bahrain. Yuk. Siap sudah kerja. Pilih nak stiker nak. Stiker. Pilih nak. Ya. Tinggal tunggu. Nah, kan keluar, pilih itu, ganti warna boleh, ganti gambar boleh. Kelompok 5 mana Mbak? Sudah? Posisinya? Lihat Mbak, ke ibu sini biar kelihatan. Bisa? Bisa. Sekarang apa yang dilakukan? Menempelkan stiker. Oh, yang dibuat kemarin ya? Oke, bagus sekali.
Makasih ya, Mas. Terima kasih, Pak. Kami dari SDN kelas 3 kelas 6 mau mempromosikan sabun buatan kami, yaitu dari alam untuk alam. Bahannya mudah didapat, mudah dikelola dan banyak manfaatnya. Dari apa itu? Dari daun kelor, jeruk nipis, garam dan air. Selalu ya kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Bambang menjadi Kepala Sekolah PPKD SDN Dalbenan 3 mengapresiasi kepada rekan guru kami yaitu di SDN Amalia yang dalam hal ini beliaunya mengikuti salah satu lomba dalam rangka HUT ke 80 PGRI Kabupaten Sampang. Ibu Kiki Amalia mempunyai inovasi proyek sabun alami yang terbuat dari daun kelor dan jeruk nipis, yang mana dalam hal ini pembuatan tentunya mempunyai nilai, salah satunya kerjasama, kreativitas, dan tentunya lagi kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita, terutama di sekitar rumah peserta didik. Mudah-mudahan langkah ini atau keterampilan ini bisa membawa satu ilmu terhadap peserta didik, terutama nantinya setelah lanjutan di SMP maupun di SMA. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nurfadilah. Saya sebagai teman sejawat di SDN Dalbenan 3. Saya sangat mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Ika Rizkyani Amalia yang telah membuat kegiatan yang inovatif di sekolahan ini. Kegiatan inovatif yang melalui pembuatan sabun alami yang berasal dari daun dan juga jeruk nipis itu memberikan tips kepada kita semua, karena selain melakukan pembelajaran yang kolaboratif dan berpikir kritis terhadap siswa, juga mengajarkan kepada kita semua untuk peduli terhadap pemanfaatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas kecil di Sampang untuk bumi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung. Melalui proyek pembuatan sabun alami dari alam untuk alam berbahan dasar jeruk nipis dan daun kelor, anak-anak belajar bagaimana alam dapat menjadi sumber inspirasi dan manfaat dengan memanfaatkan potensi lingkungan di sekitar serta teknologi masa kini seperti Canva. Mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Inilah langkah kecil menuju keselamatan dan kebahagiaan.
baik sebagai manusia yang berbudaya maupun sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk sekian kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih